Selamat bertemu kembali di dalam kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kita sudah berada di pertengahan bulan 11 di tahun 2020 ini. Dan kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Kita semua masih dalam kondisi yang sehat dan baik adanya. Sekalipun mungkin ada di antara saudara yang datang dengan pergumulan, dengan permasalahan hidup, tetapi saudara-saudara, pujian kita tadi sudah dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita jawaban dalam hidup ini, bahwa sesungguhnya ketika kita datang kepada Yesus Kristus, maka Dia akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sejenak untuk memberi perhatian sepenuhnya untuk mendengarkan akan suara Tuhan melalui firman-Nya yang kita akan baca dan renungkan bersama pada kesempatan sore malam ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab atau membuka firman Tuhan yang tertulis di kitab Ibrani pasal 11 ayat 24 hingga sampai pada ayatnya yang ke-27. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 hingga sampai pada ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia atau Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore malam ini firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, saya beri judul Iman Mengubah Tujuan Hidup. Iman mengubah tujuan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang melepaskan imannya dari Tuhan Yesus Kristus karena ia mengubah tujuan hidupnya. Saudara, kita boleh melihat pada hari-hari terakhir ini, apalagi dalam situasi yang sukar dan sulit ini, begitu berat pergumulan hidup umat manusia, termasuk kita juga, kalangan orang Kristen, yang sekalipun kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, tapi bukan berarti kita terlepas dari berbagai macam pergumulan hidup selama kita ada di dunia ini. Firman Tuhan sudah menyampaikan secara jelas kepada kita bahwa menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, umat manusia akan mengalami berbagai macam kesukaran dan kesulitan. Dan banyak orang, saudara-saudara, ingin keluar dan terlepas dari permasalahan dan kesulitan hidup yang ia alami. Oleh karena itu, banyak orang Kristen yang pada akhirnya melepaskan imannya dari Yesus Kristus karena ia mengubah tujuan hidupnya. Dan saudara,
Banyak orang mempunyai tujuan hidup untuk memperoleh rasa nyaman, kedamaian, dan kebahagiaan melalui materi, harta kekayaan yang berlimpah, uang yang banyak, jabatan serta kekuasaan yang tinggi, dan juga popularitas serta ingin terkenal dan lain sebagainya. Saudara, ini merupakan tujuan hidup dari banyak orang, dan termasuk di dalamnya juga orang-orang Kristen. Dan saya katakan, ketika orang memiliki tujuan hidup seperti ingin memiliki harta yang banyak, ingin memiliki uang yang banyak, ingin memiliki jabatan dan kekuasaan yang tinggi, ingin memiliki popularitas, ingin terkenal dan dikenal banyak orang, saya pikir itu merupakan hal yang normal. Itu wajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya katakan juga tujuan hidup ini bukanlah dosa dan tidak salah adanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hanya punya tujuan hidup seperti yang saya sebutkan tadi, ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hanya merupakan tujuan hidup yang bisa memberi rasa aman dan nyaman. Bisa jadi juga bisa memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Tetapi itu sifatnya semu atau hanya bersifat sementara saja. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu kita harus pikirkan baik-baik. Adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau kita yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini sudah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang saya sebutkan tadi yang merupakan tujuan hidup daripada banyak umat manusia di muka bumi ini, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bukan berarti Tuhan tidak bisa memberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan bisa memberikan kita juga kekayaan, harta yang banyak, uang yang banyak. Tuhan juga bisa memberikan kita jabatan, kekuasaan. Tuhan juga bisa memberikan popularitas. Bahkan kita juga bisa dikenal oleh banyak orang, saudara-saudara. Tetapi jangan ini yang menjadi tujuan hidup kita yang paling utama, saudara-saudara. Karena ada tujuan hidup yang jauh lebih baik jika dibandingkan tujuan hidup yang hanya bersifat sementara ini saja. Saudara, inilah yang dimiliki oleh Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu Musa di dalam kitab Keluaran pasalnya yang kedua diceritakan di sana bahwa Musa itu diangkat menjadi anak oleh putri dari Raja Firaun. Dan sudah barang tentu ketika Musa diangkat menjadi putra mahkota di kerajaan Mesir, karena dia sebagai putra dari putri Raja Firaun, maka sudah pasti kenyamanan hidup itu dinikmati oleh Musa.
Harta kekayaan yang berlimpah itu sudah pasti dinikmati oleh Musa di sana. Bahkan juga jabatan dan kekuasaan itu sudah dijamin pasti. Itu akan dimiliki oleh Musa. Karena dia adalah putra mahkota dari Raja Firaun. Sudah pasti Musa akan menjadi orang yang terkenal dan dikenal oleh banyak orang. Tetapi saudara, di dalam pembacaan kita tadi dikatakan setelah Musa dewasa, saudara, dan ketika Musa beriman kepada Tuhan, maka akhirnya Musa menganggap sebagai suatu kehinaan dalam hidupnya kalau ia disebut sebagai putra mahkota Raja Firaun. Karena Musa telah mengubah pandangan hidupnya atau tujuan hidupnya ketika Musa sudah beriman kepada Tuhan. Saudara, pandangan hidup daripada Musa yang hidup 1500 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus Kristus ada di dunia ini, dikatakan bahwa ia telah mengarahkan pandangannya ke depan, dan dia telah melihat Allah. Ia telah melihat Yesus Kristus yang belum kelihatan atau yang tidak kelihatan itu. Di dalam kalimat terakhir di ayatnya yang ke-27 dikatakan seperti ini, karena iman maka ia atau Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka Raja Firaun. Ia atau Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau dalam terjemahan lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat ini dikatakan seperti ini: Musa mengarahkan pandangannya ke depan karena ia telah melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Dan saudara, yang dilihat oleh Musa di sini adalah Yesus Kristus yang akan datang kurang lebih 500 tahun yang akan datang. Luar biasa, saudara. Pandangan ini dimiliki oleh Musa, dan ini disebut sebagai pandangan iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Definisi daripada iman kita semua sudah sama ketahui dan sudah sering baca dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, secara fisik, secara jasmani, Musa belum melihat siapa itu Yesus Kristus. Karena waktu di mana Musa hidup dan Yesus Kristus hidup itu, saudara-saudara, ada kurun waktu 1500 tahun lamanya. Tapi dikatakan Musa sekarang tidak takut dengan murka Raja Firaun. Dia lebih memilih meninggalkan Mesir, meninggalkan rasa nyaman, meninggalkan harta kekayaan, meninggalkan jabatan sebagai putra mahkota Firaun. Karena apa, saudara? Musa sekarang mengarahkan tujuan hidupnya kepada hal yang bersifat kekal. Dikatakan karena upah yang menjadi tujuan hidup daripada Musa, dan upah yang dimaksud oleh Musa di sini tentu bukanlah upah yang bersifat sementara, ya, tapi upah yang bersifat kekal. Jelas dalam pembacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi Musa itu, saudara-saudara, dia rela meninggalkan Mesir,
Dia rela meninggalkan segala sesuatu karena pandangannya ia arahkan kepada upah di ayat yang ke-28. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap daripada Musa ini sangat kontras, sangat bertolak belakang dengan banyak sikap hidup daripada orang Kristen di zaman sekarang ini. Ya. Orang Kristen zaman sekarang ini banyak, saudara-saudara, melepaskan imannya dari Tuhan Yesus Kristus karena ia arahkan pandangannya kepada perkara-perkara yang bersifat duniawi, seperti rasa nyaman, kebahagiaan, kedamaian yang bisa juga didapatkan dari dunia ini. Tapi ingat, itu hanya sifatnya sementara. Tetapi berbeda dengan Musa. Dia dari Mesir. Mesir itu adalah gambaran dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Musa rela meninggalkan Mesir. Musa rela nanti mendapatkan murka dari Raja Firaun. Karena sekarang Musa telah memiliki iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Dan juga Musa, saudara-saudara, ketika sudah beriman kepada Yesus Kristus, maka mengubah tujuan hidup daripada Musa. Tujuan hidup daripada Musa sekarang bukan lagi popularitas, bukan lagi jabatan, bukan lagi kekuasaan, bukan lagi harta kekayaan yang banyak, saudara-saudara, yang dinikmati selama ia menjadi putra di kerajaan Firaun. Tapi tujuan hidup daripada Musa sekarang adalah upah yang bersifat kekal itu. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan hidup yang dapat dicapai seseorang yang beriman kepada Yesus Kristus itu adalah yang pertama, kepastian keselamatan. Nah, ini saudara. Musa kalau terus bertahan di Mesir, memang secara manusia, secara jasmani, ia memiliki segala sesuatunya. Karena di kerajaan Mesir, apalagi dia sebagai putra mahkota Firaun, tidak ada yang kurang, saudara. Semuanya berlimpah. Tetapi keselamatan tidak ada. Nah, itu. Maka dari itu Musa sekarang memilih untuk mengubah tujuan hidupnya. Ia mau beriman kepada Yesus Kristus, sekalipun Yesus Kristus yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab perjanjian lama masih 1500 tahun baru akan datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat umat manusia. Tapi Musa dengan imannya kepada Yesus Kristus, dia sudah meyakinkan dirinya bahwa sesungguhnya aku sekarang mendapat kepastian keselamatan karena beriman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus, maka dijamin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendapatkan kepastian keselamatan. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-11, saudara-saudara, saya mau bacakan kepada kita semua bahwa sesungguhnya ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita mendapatkan kepastian keselamatan. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata seperti demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya atau beriman dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan percaya bahwa Yesus yang sudah mati itu telah dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga dari kematian, maka saudara-saudara dijamin kita akan mendapat keselamatan atau kita akan diselamatkan. Lalu ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, jadi artinya setiap orang yang mengaku dengan mulutnya dan percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara-saudara, orang tersebut akan diselamatkan. Jadi ini merupakan pengakuan iman Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ini merupakan syahadat seseorang ketika orang itu mau diselamatkan, yaitu harus percaya kepada Yesus Kristus, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan juga percaya serta beriman bahwa Yesus itu telah dibangkitkan oleh Allah, ya, pada hari yang ketiga dari kematiannya. Maka saudara-saudara, orang tersebut mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Jadi saudara-saudara, beriman kepada Yesus Kristus itu kita mendapatkan kepastian keselamatan. Lalu kemudian ayat yang ke-11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia atau Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Nah saudara-saudara, banyak nanti orang yang akan dipermalukan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kapan itu? Ketika Dia datang sebagai hakim yang adil. Dan orang nanti akan semua berkumpul menghadap Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Karena yang akan menentukan masuk tidaknya orang itu di surga, itu nanti akan ditentukan oleh hasil dari pengadilan terakhir itu. Siapa yang menjadi hakimnya adalah Yesus Kristus, karena Dia disebut hakim yang adil. Dan saudara-saudara, di hadapan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil itu nanti akan banyak orang yang dipermalukan. Semua bangsa, semua manusia yang pernah hidup semenjak dari Adam sampai manusia yang terakhir lahir nanti ketika Yesus Kristus itu datang sebagai hakim yang adil, semuanya nanti akan menghadap Tuhan, menghadap Yesus Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Ia pernah perbuat di dunia ini semasa hidup. Dan disitulah nanti orang akan banyak dipermalukan. Tapi sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, dijamin diselamatkan dan tidak akan dipermalukan. Ini saudara, di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang meneguhkan bahwa di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kepastian keselamatan, ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Di sana ayat itu berkata bahwa Yesus memberikan pernyataan atau pengakuan terhadap dirinya sendiri. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi satu-satunya jalan untuk masuk surga adalah di dalam Yesus. Tidak ada jalan lain. Kalau ke Roma banyak jalan, saudara. Tapi ke surga hanya ada satu jalan. Dan jalannya adalah Yesus Kristus. Lukas juga menulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-12. Ini semua adalah ayat-ayat yang sudah sangat lazim bagi kita dikatakan seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapa. Musa saja sebagai nabi yang terkenal, nabi yang ternama, saudara-saudara, yang pernah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati satu lautan yang dikeringkan, saudara-saudara, melalui
demonstrasi mujizat yang dilakukan oleh Musa, toh juga saudara-saudara tidak mendapatkan kepastian keselamatan. Maka dari itu Musa mengubah imannya, ya. Yang tadinya dia beriman kepada dewa-dewa Mesir atau Tuhan dari orang-orang Mesir, sekarang dia mengubah imannya kepada Yesus Kristus. Karena dikatakan saudara, tidak ada keselamatan saudara di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus itu sendiri. Dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa sesungguhnya Allah meninggikan Yesus Kristus di sorga dan di bumi. Ialah pribadi yang ditinggikan, dan nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Dan di hadapan Yesus Kristus nanti semua lutut akan datang berlutut menyembah Yesus, dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, saudara, ya. Dan kemudian di dalam surat Efesus pasalnya yang kedua juga itu meneguhkan bahwa orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu mendapatkan kepastian keselamatan. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita diselamatkan itu hanya oleh iman. Maksud saya, kita diselamatkan hanya melalui anugerah Allah dengan cara kita beriman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, saudara. Bukan karena pekerjaan manusia, bukan juga karena pekerjaan kita. Maka dari itu Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus, jangan sampai ada orang yang membanggakan dirinya. Tidak ada orang yang berkata bahwa saya diselamatkan, ya, oleh karena perbuatan saya, oleh karena usaha saya, saudara. Tidak ada. Tapi kita diselamatkan hanya melalui anugerah Allah, pemberian Allah, saudara, melalui Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk menjadi tebusan dosa kita. Maka dari itu mari kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan kepastian keselamatan. Saudara, ini merupakan tujuan hidup dari Musa yang telah meninggalkan Mesir, dan dia rela menerima akibat ataupun murka raja Mesir karena ia ingin memiliki kepastian keselamatan. Lalu kemudian tujuan hidup yang kedua yang orang bisa peroleh ketika ia percaya dan beriman kepada Yesus Kristus itu adalah kedamaian. Saudara, pujian kita tadi berkata bahwa banyak orang mencari damai, sehingga berwisata kemana-mana mengeluarkan uang yang begitu banyak, Bapak Ibu sekalian. Tidak puas mencari damai di Indonesia, maka mencari damai ke negara-negara lain, ya, dengan cara berwisata, mengunjungi tempat-tempat yang indah. Dan di sana mungkin mereka bisa tinggal sampai beberapa hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Karena apa? Mereka ingin mau mencari damai, ketenangan di sana, Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27, ya. Firman Tuhan itu berkata demikian. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Dikatakan demikian.
damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Saudara, dunia bisa memberikan damai sejahtera kepada umat manusia, tapi saya katakan itu sifatnya sementara. Maka dari itu Yesus datang membawa damai bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Dan Yesus berkata, damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai yang kamu peroleh dari dunia ini. Tidak sama seperti damai yang dunia berikan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena damai yang dunia berikan itu sifatnya sementara, tapi damai yang diberikan oleh Yesus Kristus itu sifatnya kekal selama-lamanya. Nah, kiranya ini menjadi tujuan hidup kita, saudara. Tujuan hidup yang ketiga adalah kebahagiaan. Saudara, siapa yang tidak ingin bahagia? Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan itu kita hanya dapat peroleh apabila kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus dan juga mau hidup menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 25, ya, di sana ada perumpamaan, dikatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama seorang tuan, ya, yang hendak bepergian ke luar negeri. Dan Tuhan itu memanggil hamba-hambanya, lalu kemudian Tuhan itu memberikan talenta atau berupa uang kepada hamba-hambanya ini. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Dan kemudian ketika hamba-hamba ini menerima talenta tersebut, tuannya pergi ke luar negeri, dan hamba-hamba ini berusaha untuk membungakan uang tersebut. Dan saudara-saudara, ketika Tuhan itu pulang, maka dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21, hamba yang menerima talenta itu datang kepada tuannya, dan dia menyerahkan 5 talenta bersama bunganya. Dan akhirnya saudara, Tuhan itu berkata, kamu itu adalah hamba yang baik, kamu setia pada perkara yang kecil. Maka di ayat yang ke-21 di sana dikatakan, masuklah kamu dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, mungkin lebih baik kita baca ayat tersebut supaya tidak salah, saudara-saudara, ya. Injil Matius pasalnya yang ke-25. Kalau saudara mau baca selengkapnya itu bisa dibaca dari ayatnya yang ke-14. Tapi saya langsung saja kepada ayatnya yang ke-20 dan 21. Ini yang menerima 5 talenta. Dikatakan hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara, kebahagiaan akan dapat diperoleh seseorang apabila seseorang itu bisa hidup menyenangkan Tuhan, ya, menghargai apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Semua kita diberikan talenta oleh Tuhan. Semua kita diberikan keistimewaan oleh Tuhan. Maka mari saudara, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus maksimalkan. Kita harus berusaha untuk menggandakannya, melipat gandakannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita mau belajar belajar dari perkara yang kecil. Kalau kita setia dari perkara yang kecil, taat pada perkara yang kecil, mulai dari perkara yang kecil, Tuhan Yesus berkata, kamu akan nanti dipercayakan perkara yang besar.
Dan lebih daripada itu, saudara, dikatakan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan kalimat yang sama juga diucapkan kepada yang menerima 2 talenta. Ya, ucapannya sama, perkataannya sama. Di ayat yang ke-23, saudara, kepada yang menerima 2 talenta juga Tuhan ini berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi berbeda dengan yang menerima 1 talenta, ya. Ayat 24 dikatakan, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Ayat yang ke-28 dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam gelap, yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, ini yang terjadi kepada orang yang tidak mau taat melakukan firman Tuhan, yang tidak mau berusaha hidup menyenangkan Tuhan, yang tidak mau memaksimalkan talenta atau karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Disebut sebagai hamba yang malas, disebut sebagai hamba yang jahat. Dan orang seperti ini tidak ikut masuk menikmati kebahagiaan Tuhan. Ini adalah gambaran, saudara. Kalau kita setia kepada Tuhan, mau menyenangkan Tuhan, maka saudara-saudara, itulah yang akan membuat kita menikmati kebahagiaan dalam kehidupan ini. Nabi Yesaya juga dalam Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-18, saudara, di sana memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya hanya apabila orang itu mau taat melakukan firman Tuhan, maka orang itu bisa menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, mari kita mau belajar untuk memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya, supaya kita bisa menikmati kedamaian dan juga menerima kebahagiaan yang dikatakan seperti sungai atau seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, kiranya ini akan menjadi tujuan hidup bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir yang menjadi tujuan hidup adalah menerima upah yang kekal, seperti Musa pada ayatnya yang ke-26 tadi, ya. Di 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-7 dan 8, saudara, di sana juga Paulus dan semua orang yang merindukan kedatangan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil itu akan menerima upah yang bersifat kekal. Apa itu? Adalah mahkota kebenaran. Saya percaya di surga nanti kita ingin semua memakai mahkota kebenaran itu, karena itu sebagai bukti kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mau katakan pada kesempatan sore malam ini, imanmu kepada Yesus Kristus, kiranya itu engkau pertahankan sekalipun dunia bergoncang, kesukaran, kesulitan, saudara, ya. Tapi iman percaya kepada Yesus Kristus itu jangan sampai tergoncangkan. Karena apabila kita terus percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tujuan hidup kita yang saya sudah sebutkan tadi, paling tidak ada 4 tujuan hidup di sini yang paling penting dalam hidup kita, yang kita tentu butuhkan, baik
semasa kita hidup di dunia ini, amat terlebih nanti ketika kita berpindah dari dunia yang sementara yang fana ini ke surga yang kekal selama-lamanya. Maka keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, serta upah yang kekal itu tentu kita sangat rindukan itu. Kita dapat terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, jangan kita mengubah iman kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi, yang hanya bersifat sementara ini. Jangan kita tinggalkan atau melepaskan diri dari iman percaya kepada Yesus Kristus, lalu kemudian kita beriman kepada Tuhan yang lain, ya, atau beriman kepada orang pintar, percaya kepada orang pintar, mengandalkan orang-orang yang hebat, ya, atau pergi mencari keselamatan, pergi mencari harta yang kekal di gunung-gunung, tempat yang dikunjungi oleh banyak orang. Saudara, mari jangan kita melakukan hal seperti itu. Silakan orang lain boleh melakukannya. Sangat disayangkan kalau orang Kristen harus melakukan hal yang seperti itu. Karena sesungguhnya di dalam Yesus Kristus kita telah mendapatkan jaminan hidup berupa tujuan hidup yang bersifat kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Amin.